ketika kemenangan itu, Anda salah satu orang yang disebut, Anda pasti staff. Anda sudah terlibat Ya, berarti. minimal Anda staf khusus Menteri Pertahanan. Yang disebutin satu-satu itu. Ya itu, sampai berdiri. itu udah pasti tuh. Gue nggak datang waktu itu, karena nggak diundang juga. Dan gue nggak termasuk circle mereka, gimana ya? Pemret aja kan 7 itu nggak termasuk kan? Iya, aduh, Siapa Musanu? gila. Gimana ya? Gimana rakyat bisa terwakili? Coba padahal ada DPR sebenarnya sebagai konsep perwakilan rakyat. Nah, Katanya wakil rakyat. katanya wakil rakyat. Yang lucu ya, gue mau ngomong cerita dikit. Gedung DPR. Gedung DPR itu kan gedung rakyat. Betul. Tapi kita nggak boleh masuk loh. Tapi emang yang menduduki rakyat pernah jadi rakyat. 98. Oh iya. Sekarang yang menduduki rakyat. Tapi kalau misalnya kita nih jalan gitu ya, masuk lewat depan nggak boleh loh. Iya, katanya siapa kamu? Nah. Diceknya. Padahal gue kan rakyat ya. Itu gedung-gedung kita yang bikin lewat pajak-pajak kita. Kita lagi. Kok kita nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Coba teman-teman kalau ada yang tahu kenapa kita nggak boleh masuk, yang gue tahu sih boleh masuk lewat belakang, tapi lewat harus masukin khusus. KTP segala macam gitu. Tapi kenapa kita nggak boleh masuk lewat depan? Sementara itu kan gedung DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat gitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu kan, gedungnya rakyat nih gitu. Tapi kita masuk lewat belakang, terus harus full identifikasi segala macam gitu ya. Sementara kalau ada tamu kenegaraan boleh lewat depan, wah, yang bukan rakyat Indonesia itu. Kenapa coba? Soalnya emang yang boleh cuman dewan. Kita mah nggak ada embel-embel dewan. Oh iya. Mungkin Ahmad Dhani boleh ya. Ahmad Dhani kan Dewan 19. Dewan guys. Itu maksudnya kita tuh nggak boleh masuk DPR ya. Lu kau Gen Z tuh tahu itu salah nggak sih? Nah ini yang maksudnya gue tuh menggelitik gini. Ketika Gen Z misalnya demo gitu ya, demo kemarin RUU, sebelumnya ada demo apa lagi gitu. Salah satu alasan kenapa demonya nggak jadi kayak 98, artinya nggak menjadi concern yang masif gitu ya, dan kenapa nggak jadi urgent, ini salah satunya adalah karena pemikiran rakyat dan mahasiswa dan semua elemen masyarakat itu dipecah. Dipecah tuh gini, pemecahnya gini, untuk yang tua-tua nonton TV, agak muda dikit nonton Netflix dan streaming, yang lebih muda lagi main sosmed. Yang which is sosmednya sendiri tuh beda-beda lagi tuh. Iya, sepertinya dibagi beberapa dengan kesukaan yang berbeda-beda, dengan interest yang berbeda-beda lagi ya kan, dan misinformasi yang makin kacau gitu. Nah jadi elemen masyarakat tuh nggak pernah berkumpul dalam satu pemikiran yang sama gitu. Gue pernah baca lagi kemarin lagi yang dari tweet siapa ya, jadi ada yang bilang kalau kenapa sih kalau gue lagi main X kok rasanya kayak Indonesia kayak mau bubar banget, kayak banget. Benar. Tapi pas gue main TikTok kayak Indonesia tuh baik-baik aja sih. Yes. Itu kayak hiburan aja. Itu dia. Terus Itu kalau dia. misalnya Reels tuh apa ya, pokoknya kayak gitu lah, ada omongan yang kayak gitu guys. Betul. Nah itu tuh menurut gue ya, itu adalah area-area di mana pemikiran anak muda ini dipecah semua. Gitu, makanya kita nggak pernah punya urgensi yang sama gitu. Orang-orang yang ngerasa RUU itu penting dengan orang-orang yang lagi narik Grab gitu ya, nggak penting buat gua, yang penting adalah orderan buat gua gitu. Buat saudara-saudara kita yang masih narik beca sampai sekarang di umur 70 tahun, mereka sangat nggak peduli sama itu gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin karena mereka ngerasanya emang gue harus kerja hari ini untuk hidup besok. Betul. Tapi sebenarnya apapun itu tuh berpengaruh banget tau, asli. Kalian yang keterkesan cuek itu, apapun yang diperjuangkan di lapangan itu tuh akan berpengaruh banget ke Indonesia ke depan dan aturan lain-lainnya. Kita bisa lihat kejadian darurat Indonesia, ya kan? Stiker Indonesia darurat. Ya dibalik lah, kan gue orang bule gue. Boleh salah ya. Indonesia darurat. Indonesia darurat itu warna biru, ada lambang Garudanya kan. Kita lihat bagaimana kemudian campaign Indonesia darurat ini dimulai dari sosial media malah, ya kan, sampai akhirnya demo besar gitu. Tapi itu pun sepertinya cuma lewat gitu aja gitu. Iya, itu tuh hype aja itu. Iya. Gue emang hype aja. Jadi kayak ngetren aja udah gitu. Mereka tuh ngerasa kayak, oh Indonesia darurat ya, ini kayaknya gue juga harus ikutan deh, gue harus ikutan kayak ini tuh emang lagi hype. Gue seolah-olah menunjukkan kayak gue peduli sama negara. Bener. Karena kalau misalnya kita bicara urgensi ya, kalau kita bicara urgensi nih, kemarin tuh gue ngobrol sama Ines tentang salah satunya adalah korupsi gitu ya. Baru-baru ini kan kemudian diungkapkan sama kejaksaan, ada hakim yang terkena korupsi.
Oh banyak. Ya kan? Nah ini kalau menurut gua adalah urgensi. Kalau menurut gua ya, kenapa? Karena gini, at the end semua kasus persidangan tentang kriminal korupsi atau apapun itu berakhirnya di hakim gitu. Nah ketika hakimnya kemudian sekarang korupsi, ini udah kurang urgent apa sebenarnya gitu loh. Nah kenapa ini nggak di demo sih gitu? Terus kita harus percaya sama siapa lagi gitu. Nah itu juga faktor yang zaman sekarang kayaknya susah mau percaya sama siapa gitu. Imam Mahdi belum muncul. Iya kan? Maksudnya ya gitu mau percaya sama siapa. Lu segampang apa lu percaya sebuah isu di sosial media? Nggak segampang itu sih, emang bener sulit. Nah cara-cara lu untuk ini ngaco nih atau oh ini iya juga nih. Biasanya sih emang verifikasinya harus cari-cari artikel lagi sih. Baca berita. Nah ada permasalahan baru nih. Artikel pun tetap salah. Enggak. Oh, pertama itu ya. Pertama banyak juga kemudian Iya, mereka bazar-bazar yang misinformasi ini juga pinter juga bikin-bikin itu. Kadang apa yang ramai di sosmed justru kadang maaf ya, tapi maksudnya beberapa wartawan, jurnalis ya gue nggak menyamaratakan semua sih. Ya. Tapi Adalah oknum-oknum. yang memang kadang lagi rame di sosmed bikin Nah, artikelnya iya. bikin beritanya gitu, yang kadang pada akhirnya jadinya memang nggak ada verifikasi Betul. lagi. Biasanya kan kalau sepemahaman gue, kalau misalnya emang lagi ada isu apa di sosmed lagi rame, kita harus verifikasi lagi nih, misalnya wawancara siapa yang mungkin ahli siapa yang ada kode etik jurnalistik lah yang harus dipegang. kayaknya aku diverifikasi ke siapa nih yang untuk mendukung pernyataan daripada isu yang lagi ada di sosmed gitu. Tapi beberapa memang kadang artikel nggak sepenuhnya bisa dipercaya memang, karena ya itu dia tidak didukung lagi dengan riset dan mungkin wawancara siapa ya, lagi yang bisa mendukung pernyataan itu, narasumber yang bisa inilah capable gitu ya. Betul gitu kan. Jadinya ada yang cuman kayak ini lagi rame di X segala macam. Tapi nggak tahu itu fakta. Nah, ada yang lebih menarik lagi dan ini lebih kacau lagi. Jadi sekarang itu minat untuk memvalidasi itu jadi minat sendiri tuh. Karena jatuhnya jadi minat baca atau enggak. Ya. Apalagi ketika kita bicara sosmed yang udah sekarang semuanya video ya. Orang kan jadi malas baca ya. Nah, TikTok sih itu ramai banget kan. TikTok gitu-gitu. Parah kan. Maksudnya tuh gini, gue sempet nonton interviewnya siapa sih, John Cho ya itunya, CEO-nya TikTok itu. Yes. Ya, si John Cho ini waktu dia lagi ada seminar tentang digital di Mesir, dia bilang TikTok tuh hadir untuk membawa satu perubahan terhadap algoritma yang lama. Algoritma lama tuh misalnya gini, kalau di Instagram misalnya lu punya Instagram gitu, kalau follower lu cuma 3, yang nonton konten lu cuma 3 orang. Nah di TikTok tuh beda, lu boleh nggak punya follower tapi lu bisa FYP. Nah itu kata TikTok, kata John Cho gitu. Tapi permasalahannya tetap aja ketika kita bicara interest trail gitu ya, lu suka satu video gitu, suggestion untuk lu adalah video yang sama tuh. Jadi akhirnya betul, akhirnya lu interestnya nggak akan berubah-berubah tuh. Nah, yang jadi masalah kalau kita turunkan umur kita sedikit ya ke generasi berikutnya misalnya, atau yang 5 tahun lagi akan memilih gitu. Saat ini mereka mungkin masih di SMP gitu ya. Mereka itu udah teracuni dengan bahkan nggak mau baca. Gitu. Bahkan mereka udah visual minded gitu. Jadi gimana cara mereka untuk validasi nih kalau kayak gitu. Menurut lo gimana? Hemat lo apa? Tapi emang luar biasa itu, apalagi kan anak sekarang itu kalau nggak salah di sekolahnya tuh yang kalau dulu itu kan ada istilah NEM ya, kalau nggak salah ada target lulus gitu loh. Nilai evaluasi menyeluruh. Ya betul. Itu kalau gua nggak salah ya. Nanti revisi aja. Tapi kalau misalnya kalau nggak salah anak sekarang itu kan tidak lulus itu tidak dengan ada itu, karena ada masalah zonasi. Iya. Jadi emang mereka tuh kayak nggak punya semangat untuk kayak gue harus belajar, gue tuh harus lulus dengan nilai bagus, yang kayak gitu. Soalnya terus. Jadi tuh kayak memang itu dia yang termasuk yang mempengaruhi itu, jadi kayak minat gue untuk baca, minat gue buat belajar tuh kayak makin turun. Tapi fun fact-nya tuh justru gue pernah ngeliat di salah satu, nggak tahu hasil survei apa. Mas jangan. Hasil survei apa yang bilang katanya tuh justru minat baca Gen Z tuh tinggi loh. Mungkin baca tata cara menggunakan kosmetik kali ya. Ya artikel itu yang beda ya. Gua kadang-kadang mikirnya gini, akhirnya jadi ya kalau misalnya ada anak kecil lah gitu,
dia pandai membaca, wah langsung keren banget, wah anak ini pandai membaca, padahal biasa aja gitu maksud gua. Itu adalah hal dasar yang lu emang harus bisa gitu. Maksudnya nggak, jangan terlalu exaggerate di euforiakan gitu. Tapi ya itu maksudnya membaca tuh jadi sesuatu yang apa ya? Luar biasa gitu. Karena kalau kita zoom out, cita-cita mereka kan udah nggak kayak dulu. Tuh, sekarang tuh udah bukan lagi cita-cita mau jadi dokter. Nah, ini kan berhubungan dengan kerjaan lu sebenarnya. Wow. Kerjaan dia kan sebagai content creator, dia bertugas adalah membuat kreatif-kreatif yang akan ditayangkan dalam bentuk visual kah, dalam bentuk teks atau apapun lah di postingan sosial media. Ini tanggung jawabnya dia. Karena konten-konten dia inilah kemudian orang berubah mindset. Ada yang kemudian mereka jadi, gue pengen jadi konten kreator deh. Gue pengen nyari duit dari cara pakai make up deh. Nah ini gara-gara dia nih. Nah menurut lo gimana? Gimana coba guys? Jawab di komen buruan. Kenapa lu pengen coba? Kenapa lu pengen? Kenapa? Duit kan? Nah, itu tuh. Kenapa? Menurut lu gimana? Itu Selain itu tuh sih mas lebih kayak menurut orang tuh kayaknya bukan lagi kayak kalau kerja mungkin dilihat orang tuh kayak dulu kan kalau kita ngeliat orang kantornya tuh keren ya. Orang Enggak bersih, sih. rapi, mas. Tolong dukung. Oh iya, oke. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang itu kan orang lebih kayak kalau jadi konten kreator enaknya seru gitu kan, ya lu cuman kayak modal Naik mobil keren, turun pesawat flexi. jet, wis, gokil, handphone terbaru, kerjanya nggak kaku, kerjanya nggak cuma di kaku, depan kamera cuap-cuap Yoi. oke gitu. kemana-mana CEO boleh pakai celana pendek, ya kan? Karena duit ya, karena famous ya. Nah ini bahaya nih, maksudnya adalah tugas juga teman-teman bersama-sama untuk kita encourage ini ke adik-adik kita yang masih kecil-kecil gitu ya. Kalau enggak kita akan kehilangan dokter. Sementara kalau kita bicara konsep bonus demografi Indonesia tahun 2000 berapa gitu kan, Indonesia akan meraih bonus demografi yang sangat besar. Nah kalau dari bonus demografi itu ternyata nggak ada yang mau jadi dokter, wah bingung sih Indonesia gua. cemas 2045. Iya itu makanya. Bahkan di hari ini kalau nggak salah ya, Pak SBY itu baca berita pidato gitu. Dia bilang, saya beli 2 buku kata dia. Spesifik tuh dia bilang, satu di Jepang, satu di mana gitu. Saya sudah baca semuanya. Analisa orang di luar negeri, ya, analis di luar negeri memperkirakan akan ada perang di Asia. Bahkan ada salah satu buku namanya Shadow apa gitu yang dibaca sama Pak Prabowo sebelum jadi lantik. Itu memprediksi bahwa Indonesia itu adalah negara yang dulu pernah ada. Indonesia adalah negara yang dulu pernah ada. Buku ceritanya tuh bukunya di tahun 2040-an lah. Jadi Indonesia tuh pernah ada terakhirnya di tahun 2030. Iya. Akhirnya kemudian Pak Prabowo bikin satu tulisan kan, manifesto Indonesia atau apalah gitu. Nah itu Pus. Jadi anak muda menurut lo, di bagian terakhirnya kan gue kasih eksklusif buat lo. Kalau lo bisa menginfluence anak-anak muda di luar sana, mau di luar negeri, luar akhirat, di luar apapun itu, lo akan menginfluence mereka dengan gimana? Biar jangan jadi konten kreator ya mas. Biar lebih maju sih ya. Ada 2 nih, buat anak muda 1, sama buat negara. Apa ya? Inilah Gen Z ya, ketika disuruh ngomong mikir. Iya dong. Ketika disuruh mikir ngomong. Masukan dari Mas Anu. Ya maksudnya lu ngelihat sosmed gimana, tips and tricks gitu. Terus pemerintah boleh nggak sih kalau kita sekarang dialognya dibuka gitu, jangan kaku-kaku lah. Nah gitulah. Menurut lu gimana? Dor. Gila. Gue pikir udah azan maghrib. Apa ya? Karena emang menurut gue Gen Z itu out of the box dan mereka tuh bukan orang yang pengen sesuatu tuh selalu yang mencoba yang baru gitu. Dan sosmed itu adalah salah satu alat berperang mereka. Oke gini, gua alter pertanyaannya. Menurut lo? Sebentar, cari posisi. Okay. Menurut lo ya, gimana caranya pengguna sosmed ini bisa membantu Indonesia menjadi maju? Bersuara di sosmed. Berarti boleh dong orang ngomong ya?
Boleh, Maksudnya curhat apa segala macam, mengkritik pemerintah boleh-boleh aja loh ya. boleh lah. Kan pemerintah itu ada memang buat dikritik. Itu dia dari Puspa. Katanya pemerintah itu ada untuk dikritik. Gua sih Negara demokrasi kan. Jadi kalau misalnya memang kritik itu kan suatu masukan kan. Suatu yang kalau misalnya diterima adalah harusnya diterima dengan baik. Bukan Oke. dengan kayak Setuju. tiba-tiba gue nggak menerima kritik lo. Iya, betul, bungkam lo, gue betul. tembak mati lo. Wah, jangan gitu, gue jangan culik gitu. lo, Ya, itu dulu, itu dulu. Iya. Itu dulu. Kalau sekarang Sama. bedanya lebih halus aja biasa caranya. Akhirnya sekarang nggak ditembak lah gitu. Tapi ya konsep demokrasi adalah di mana rakyatnya punya perwakilan, ya kan? Di Indonesia namanya rakyatnya punya perwakilan namanya DPR. Betul. Nah, alangkah kemudian hancur runtuhnya demokrasi ketika kemudian DPR-nya tidak mau mendengar rakyatnya. Nah, mendengarnya di mana nih? Kalau kata Puspa, ya anak zaman sekarang kan di sosmed ngomongnya, ya kan. Ayolah, bukalah akun-akun itu, nggak usah pakai admin gitu. Kalaupun pakai admin, pastikan adminnya satu visi gitu loh. Jadi jangan sampai, Pak, ini ada 3.000 komen negatif, saya ilangin semua, yang 3 positif saya naikin. Nah, jangan begitu. Lo iya lagi terus di delete semua ya. Kayak Nah, nggak itu dibaca. makanya gitu. Kita oke lah, kita agak seuzon, tapi kalau menurut gua gitu ya, kalau DPR di Komisi 3 misalnya, ketika gue pernah nge-tweet gitu ya, nge-DM anggota Komisi 3 ketika lagi rapat DPR, dan dia lagi nggak ngomong, artinya lagi diem kan, gue tweet, dan dia lagi pegang handphone, gue tweet, nggak dibaca juga. Enggak lah, notifikasinya nggak masuk. Nah, makanya maksud gue, lalu Anda dengar rakyat yang mana? Rakyat pemerintah. Rakyat pemerintah. Itu dia Puspa Ningrum. Terima kasih teman-teman buat nonton apalah ini. Apalah ini. Kita mulai lagi besok. Thank you. Bye bye.